Kurang lebih 2 bulan lagi pertandingan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera digelar. Dan sampai detik ini, PSSI dan Sintayong telah mengupayakan untuk menambah kekuatan mereka dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan berkualitas. Salah satunya adalah mempercepat proses Marten Pas, dan terbaru, lewat Pak Menpora Dito Aryo Tejo, Pas akan bermain atau melakukan debut untuk timnas pada bulan September mendatang. Mendengar kabar tersebut, jelas membuat calon lawan timnas di grup C makin was-was. Pasalnya, timnas Indonesia akan diperkuat kiper jempolan yang selalu menghiasi highlight Major League Soccer atau Liga Amerika Serikat. Memang harus diakui sebagai salah satu masyarakat yang suka memantau perkembangan timnas Indonesia, kita masih dibuat deg-degan sekaligus penasaran terkait proses penambahan pemain ke timnas Indonesia. Harap maklum, dengan beberapa pemain yang sudah digembar-gemborkan akan segera bergabung dengan timnas, namun sampai detik ini belum ada yang diperkenalkan ke publik, padahal kualifikasi Piala Dunia akan digelar kurang 2 bulan lagi. Namun kita harus ingat, kalau PSSI yang sekarang memang terkenal suka bekerja dalam mode sayap, sehingga apapun itu, banyak pihak yang percaya kepada Ketua PSSI Erick Thohir untuk melakukan yang terbaik untuk bisa bersaing di round ketiga. Namun kini publik tanah air sedikit dibuat full senyum setelah Pak Menpora Dito menyebut kalau Marten Pas akan segera bergabung dan melakukan debutnya bersama timnas Indonesia pada bulan September mendatang. Yang mana artinya Pas akan membela Indonesia saat bermain di round 3. Marten Pas sendiri sempat membuat khawatir publik tanah air kala namanya gak masuk ke dalam agenda CAS sampai bulan Oktober mendatang. Namun kini publik tanah air mulai lega setelah mendengar statement dari Pak Menpora Dito Aryo Tejo, di mana dirinya dan Pak Erick akan melakukan segala upaya untuk membuat Marten Pas ini segera bisa membela timnas Indonesia. Apalagi Pas sudah menjadi WNI, jelas dia sudah tak sabar untuk melakukan debutnya seperti pemain diaspora yang lainnya. Sementara itu, dengan bergabungnya Marten Pas ke skuad Indonesia untuk mengarungi round 3, membuat sejumlah calon lawan timnas di grup C mulai mewaspadai kekuatan baru anak asuh Sintayong. Tak sedikit yang menganggap Indonesia sebagai tim yang bisa menjadi batu sandungan. Bahkan tim-tim elit Asia macam Jepang dan Australia tak ingin menganggap remeh kekuatan baru timnas Indonesia. Meski dari segi ranking FIFA, Indonesia paling terbawah, namun itu bukan patokan. Karena seperti kita tahu, setelah mendatangkan banyak pemain keturunan dari Eropa, skuad Garuda ini semakin bertambah kuat dari waktu ke waktu. Dan hal itu terbukti jelas saat Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang waspadai kekuatan baru Indonesia. Salah satu pemain andalan timnas Jepang, Ritsu Doan, bahkan menyebut jika timnas Indonesia dengan kekuatan yang sekarang diisi mayoritas pemain Eropa, benar-benar bisa sangat berpotensi untuk bisa lolos dari grup ini. Yang mana artinya pemain SC Freiburg itu benar-benar tahu betul soal potensi yang dimiliki timnas Indonesia. Meski begitu, Doan sendiri menilai itu nggak akan mudah, karena bagaimanapun round ketiga ini intensitas serta pressure-nya berbeda. Dan Indonesia pun terbilang masih sangat belum berpengalaman, lantaran ini adalah perdana mereka lolos sampai ke tahap ini. Ada kemungkinan Indonesia lolos dari babak penyisihan grup ini, tetapi menurut saya, ini bukan waktunya melihat terlalu jauh ke depan. Semua orang bicara mengenai segala kemungkinan, tetapi belum ada yang bisa dipastikan, ucap Ritsu Doan dilansir dari Soccer King. Di sisi lain, Kapten Timnas Jepang Wataru Endo secara khusus gak akan menganggap remeh semua lawan di grup C, khusus Indonesia.
Ia menilai memang ada potensi bagi tim Garuda untuk menjadi tim yang lebih kuat. Dan itu sudah kelihatan di Piala Asia kemarin. Terlebih dengan para pemain yang mayoritas muda, menjadikan masa depan timnas Indonesia benar-benar bagus menurut pandangannya. Lagi pula, ia juga turut senang karena level tim-tim Asia sekarang udah lebih merata. Untuk itu, pemain Liverpool tersebut meminta semua elemen timnas Jepang untuk fokus dari laga ke laga. Daripada mencoba mengubah apapun, saya pikir satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah mendapatkan hasil di kualifikasi Piala Dunia. Kami kalah di sana karena level tim-tim Asia telah meningkat. Saya yakin orang-orang akan bertanya, bisakah kami memenangkan babak kualifikasi terakhir ini? Tapi satu-satunya cara untuk membalikannya adalah dengan hasil. Tidak ada perubahan dalam diri kami sebagai tim yang ingin memenangkan Piala Dunia. Tentu saja babak final kualifikasi Asia tidaklah mudah. Tapi semuanya bergantung kepada apakah kami bisa meraih hasil. Jadi saya pikir kami menuju babak final kualifikasi mendatang sebagai langkah menuju hal itu, ucap Endo, dilansir dari Gekisaka.gp. Tim Cahill peringatkan Australia, waspadai Indonesia. Di sisi lain, melihat gimana pergerakan PSSI yang seserius ini menyiapkan tim, membuat legenda timnas Australia Tim Cahill meminta semua elemen tim Kanguru untuk waspada betul. Ya, selain Jepang dan Arab Saudi, Indonesia juga dinilai punya potensi untuk menciptakan kesulitan berarti bagi Australia. Dan sudah pasti ia mengingatkan jika tim yang akan dihadapi Australia di round 3 sudah jauh berbeda dan berkembang dibanding saat mereka menang 4-0 di Piala Asia. Alasannya pun masuk akal. Di bawah Erick Thohir, Cahill menilai progres sepak bola Indonesia secara umum emang luar biasa. Apalagi untuk timnas, dengan adanya pemain keturunan dari Eropa, Cahill menilai ini adalah sebuah langkah bagus. Di samping Indonesia juga punya generasi bagus di tim kelompok umur. Belum lagi soal liga dan beberapa klub di Indonesia yang dianggapnya udah mulai tertata dibanding era-era sebelumnya. Saya pikir itu yang paling penting dalam diskusi yang saya lakukan dengan sepak bola dan pemerintah Indonesia adalah selera untuk sepak bola di sini. Tetapi pada saat yang sama baiknya dengan timnas Indonesia. Banyak pemain yang bermain di Belanda dengan darah Indonesia yang sekarang bermain untuk timnas. Saya pikir dengan kompetisi juga, dengan memiliki 18 tim dengan 8 pemain asing, jadi ya saya telah banyak mempelajari sepak bola di negara ini. Mereka harus bangga karena perkembangan sepak bola di Indonesia, terutama dengan performa yang ditampilkan di Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin sepak bola di Indonesia. Liga adalah poin yang sangat bagus untuk Indonesia karena memiliki penggemar yang bersemangat dan para pemain muda yang bagus. Tidak hanya bermain di liga domestik, mereka juga merumput di luar negeri. Saya berharap yang terbaik untuk semua tim. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang bagi kita semua. Kita lihat ada 3 grup yang sangat sulit, tetapi ini adalah hal terbaik tentang kualifikasi Piala Dunia, ucap mantan pemain Everton itu, dikutip dari bola.net. Dan sekali lagi dengan bergabungnya Marten Pas ke skuad Garuda pada bulan September mendatang, jelas akan membuat timnas Indonesia semakin solid, serta memiliki banyak pemain grade A untuk bersaing di round ketiga nanti. Dan kita sudah tak sabar untuk menyaksikan debut Bang Pais bersama timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.